Dewi dan Arman adalah pasangan suami istri yang bahagia. Mereka telah menikah selama 10 tahun dan memiliki 2 anak. Kehidupan mereka berubah ketika sahabat lama Arman, yaitu Satria, kembali muncul dalam hidup mereka. Arman bekerja di sebuah pabrik untuk menafkahi anak dan istrinya. Pagi itu, dia berpamitan kepada Dewi untuk berangkat kerja. Dia mengendarai motor menuju ke pabrik. Dewi selalu mencium tangan suaminya sebelum dia berangkat. Setelah Arman berangkat dan Riko, anak pertama mereka, pergi ke sekolah, Dewi menyuapi anak terakhir mereka yang masih berusia 2 tahun. Tiba-tiba seorang pedagang sayuran datang, dan Dewi segera belanja untuk masak nanti siang. Ada ibu-ibu yang juga belanja dan ngerumpi, tetapi Dewi memilih untuk masuk ke dalam rumah untuk beres-beres, sementara Daniel, anak bungsunya, bermain sendiri. Malam harinya, Arman sudah pulang, dan Dewi melayani suaminya dengan menyiapkan makan malam. Saat sedang makan malam, Arman mengatakan bahwa hari Minggu nanti, dia diundang reuni sekolah dan mengajak Dewi untuk ikut. Awalnya, Dewi menolak karena merasa repot jika harus membawa anak yang masih kecil. Tetapi, Arman menyarankan agar anak-anak dititipkan di rumah orang tuanya. Mendengar ide suaminya, Dewi akhirnya setuju untuk ikut. Arman selalu menyempatkan waktu setiap malam untuk bermain dengan anak-anaknya dan berkumpul bersama. Mereka sangat bahagia meskipun hidup sederhana. Waktu untuk reuni sekolah pun tiba, sekitar pukul 9 pagi. Arman dan Dewi sudah bersiap-siap untuk berangkat ke tempat reuni yang diadakan di sebuah kafe yang sudah dipesan. Di sana terdapat istri-istri teman-teman Arman yang lain. Dewi pun ikut berkumpul dan bercengkrama dengan istri-istri mereka. Namun tiba-tiba saja, Dewi ingin buang air kecil dan sudah kebelet. Dewi yang tidak tahu di mana tempat toiletnya menanyakan terlebih dahulu kepada yang lain. "Maaf, ibu-ibu, toilet di mana ya? Ada yang tahu?" tanya Dewi. "Oh, toilet di sana, Bu. Lurus saja. Nanti belok kiri. Nah, itu ada toilet, Bu," ucap salah satu ibu-ibu. "Terima kasih ya, Bu. Kalau begitu saya pamit dulu," jawab Dewi. Dia pun langsung bergegas menuju toilet seorang diri. Saat Dewi sedang berjalan terbirit-birit, dia berpapasan dengan seorang pria tampan dan terlihat gagah. Dia yang tidak dikenal hanya memberikan senyum ramah kepada pria itu. Dewi tidak menghiraukannya lagi karena buru-buru ingin segera sampai di toilet. Beberapa saat kemudian, akhirnya Dewi sampai di toilet yang terlihat bersih. Mungkin karena OB-nya sangat mengutamakan kebersihan. Setelah selesai buang air kecil, Dewi kembali ke tempat ibu-ibu berkumpul. Namun saat itu, Dewi merasa ingin sendiri. Akhirnya dia keluar melihat ke sekeliling kafe dan menemukan taman di sana. Dia pun duduk di sebuah bangku di samping kafe tersebut. Sementara itu, Arman sedang asyik ngobrol dengan teman-temannya karena sudah lama tidak bertemu. Jadi sekali bertemu, mereka asyik sendiri sampai lupa kepada istrinya. Dewi merasa bingung harus melakukan apa. Akhirnya, dia menatap layar ponsel untuk menghilangkan kejenuhan. Sayup-sayup, Dewi mendengar suara langkah kaki yang datang menghampiri ke arahnya. Dia kira itu suaminya yang datang, tetapi ternyata bukan. "Hai," ucap seseorang. Mendengar apa yang diucapkan oleh pria yang datang, Dewi segera mendongakkan kepalanya dan melihat bahwa pria itu adalah laki-laki yang tadi berpapasan dengannya menuju toilet, bukan suaminya. "Sendirian aja, Mbak?" tanya pria itu. "Iya, Mas," jawab Dewi dengan cuek. "Saya boleh duduk di sini, Mbak?" tanya pria itu lagi. Dewi menganggukkan kepala tanda setuju, dan pria tersebut duduk di sampingnya. "Kalau boleh tahu, Mbak istrinya siapa?" tanya pria itu. Tiba-tiba Arman datang menghampiri dan menyapa pria tersebut yang ternyata adalah Satria, sahabat lamanya. "Loh, kamu di sini, Sat?" "Oh, ternyata ini Dewi ya, istri kamu, Man?" "Lah iya, emang dia istriku. Aku kira duduk di sebelahnya tahu kalau itu istriku." "Duh, aku nggak tahu sumpah, Man. Soalnya Dewi sekarang beda banget." Dewi pun tidak mengenali Satria sama sekali karena sekarang Satria terlihat lebih putih, bersih dan tampan. Glow up lah. Padahal dulu dia sangat dekil. Apalagi Dewi sekarang juga terlihat lebih cantik. Bahkan tubuhnya semakin bagus. Tidak seperti dulu yang kurus, tapi tetap cantik kok. Akhirnya mereka berbincang-bincang bersama. Saat itu juga, Satria meminta alamat rumah Arman karena dia ingin main ke rumah mereka kapan-kapan jika ada waktu. Singkat cerita,
Saat Arman libur kerja dan sedang berkumpul dengan keluarganya di ruang tamu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Dewi segera membuka pintu dan ternyata Satria yang datang. Dewi mempersilahkan Satria masuk ke dalam. Satria membawakan makanan untuk keluarga Arman. Arman mengajak Satria ngobrol sementara Dewi ke dapur untuk membuatkan minuman. Beberapa saat kemudian, Dewi datang dan mereka ngobrol serta makan bersama. Tak terasa hari sudah mulai sore. Satria pun pamit pulang. Ketika hendak pulang dan bersalaman dengan Dewi, Satria terlihat genit. Namun Arman tidak terlalu menghiraukannya karena menganggap itu hanya bercanda. Lalu Dewi membereskan piring dan gelas-gelas yang ada di ruang tamu tadi. Malam harinya, Dewi yang sedang melaksanakan sholat tiba-tiba merasa ada bayangan hitam yang melintas. Tetapi dia tetap melaksanakan sholatnya. Selesai sholat, dia merasakan pusing kepala. Arman yang melihat istrinya terlihat kesakitan, langsung menanyakan apa yang terjadi. "Enggak apa-apa kok mas, cuma pusing biasa," jawab Dewi. Lalu Dewi masuk ke dalam kamar, duduk menghadap jendela sambil melamun. Bukan tidur, meskipun pusing. Arman yang bosan nonton TV beranjak tidur. Namun saat dia masuk ke dalam kamar, dia melihat Dewi sedang duduk melamun. "Kamu kenapa? Kok melamun belum tidur?" Katanya pusing. "Udah malam jangan melamun. Ayo tidur." Akhirnya setelah dinasehati oleh suaminya, Dewi pun turut untuk tidur. Dewi membuka matanya dan betapa terkejutnya dia melihat di sampingnya ada Satria. Satria tersenyum kepada Dewi dan Dewi membalas senyumannya. Namun tiba-tiba Satria berubah menjadi sosok yang menyeramkan, membuat Dewi terperanjat bangun dari tidurnya sambil berteriak, "Ah!" Arman yang tertidur di sampingnya langsung terbangun mendengar teriakan istrinya. "Kamu kenapa? Ada apa?" Enggak apa-apa mas, aku cuma mimpi buruk saja." "Kirain ada apa? Sudah nggak usah dipikirkan," kata Arman yang kemudian tidur kembali. Setelah itu, Dewi melamun memikirkan mimpinya. Tetapi sesaat kemudian dia mendengar suara langkah kaki yang kemudian berganti menjadi suara orang berlari di depan pintu kamar. Karena dia pikir anaknya yang bangun, dia pun langsung beranjak keluar kamar. Tetapi melihat ke kanan dan ke kiri, tidak ada siapa-siapa. Esok paginya, Dewi belum juga bangun, mungkin karena dia baru tidur semalam dan tidak bisa tidur dengan nyenyak, sehingga bangun kesiangan. Arman mencoba membangunkannya, namun Dewi malah marah. "Dek, ayo bangun. Aku mau berangkat. Kamu kok gak masak? Tuh, anak-anak gimana?" tanya Arman. "Apa sih mas? Sana kamu beli saja. Aku malas masak, capek. Tuh Daniel, titipin sama ibu kamu," jawab Dewi sambil memejamkan mata karena masih ngantuk, tapi menjawabnya dengan ketus. Arman pun menghela nafas panjang dan pergi membeli sarapan di dekat rumah untuk dirinya dan Riko yang akan berangkat ke sekolah. Tidak lupa membelikan bubur untuk anak bontotnya. Pagi itu Arman benar-benar repot sendirian, sementara Dewi malah malas-malasan, tidak seperti biasanya yang selalu rajin. Setelah semuanya selesai, Arman pamit untuk berangkat kerja, sekalian mengantar Riko ke sekolah. Sedangkan anak yang kecil main sendirian di rumah. Prak! Tiba-tiba terdengar suara gelas pecah, membuat Dewi terperanjat bangun dan lari menuju ke dapur. Ternyata anaknya telah menumpahkan air. Dewi langsung memeluk anaknya yang berdarah, terkena pecahan beling, lalu segera membawanya ke puskesmas terdekat untuk diobati. Siang harinya, Dewi menyuapi anaknya sambil bermain mobil-mobilan di depan rumah. Namun Dewi terlihat tidak fokus, malah sering melamun. Bahkan ada salah satu tetangganya, seorang ibu-ibu yang lewat menyapa, tetapi Dewi tidak menyadarinya dan terus melamun sambil senyum-senyum sendiri. Arman pulang lebih cepat dari itu. Dia mampir terlebih dahulu membeli gorengan di depan gang dan bertemu dengan ibu-ibu yang tadi siang menyapa Dewi, namun tidak direspon. Man, itu Dewi istrimu kenapa ya? Tadi siang saya sapa dia, malah gak gubris sama sekali. Wajahnya kayak melongo gitu melamun." "Nggak dengar kali bu," jawab Arman. "Ya mungkin, kelihatannya sih melamun sambil senyum-senyum sendiri tuh.
kayak orang yang sedang jatuh cinta aja. Oh, masa sih Bu? Masa iya saya bohong, Man? Setelah selesai membeli gorengannya, Arman bergegas pulang. Sesampainya di rumah, dia mendapati Dewi dan anaknya sudah mandi, duduk di depan teras. Anak mereka bermain sendiri, sementara Dewi melamun sambil tersenyum-senyum. Arman mengucapkan salam, namun tidak dijawab. Dia lalu menepuk pundak Dewi yang terperanjat kaget. Perut Arman terasa sangat keroncongan karena lapar. Ia segera menuju belakang untuk mengambil nasi dan makan dengan lauk gorengan. Namun, harapannya hilang saat mengetahui Dewi tidak masak nasi dan tidak ada lauk sama sekali. Arman marah kepada Dewi yang masih melamun di depan. Kamu ini gimana sih, Dek? Di rumah ngapain aja? Kok nggak kayak biasanya sih kamu? Nggak masak nasi. Aku ini lapar. Kerjaan rumah juga masih berantakan. Itu belum disapu, kata Arman kesal. Tanpa menjawab, Dewi langsung memasak nasi dan menyapu lantai. Untuk mengganjal rasa lapar, Arman makan gorengan sambil mengajak main anaknya. Malamnya, saat makan malam bersama, Arman merasa Dewi sangat berubah. Dewi yang biasanya ramah dan ceria, kini terlihat bingung dan sering melamun sendiri. Bahkan, Dewi sering tertawa sendiri seperti orang edan. Dewi selalu memikirkan Satria sampai tidak bisa tidur dan tidak pernah membereskan rumah yang berantakan. Tubuhnya pun tidak terurus. Suatu malam, Dewi duduk di dalam kamar sambil melamun menghadap ke jendela. Arman yang melihatnya merasa prihatin. Tiba-tiba Dewi sumringah dan lari ke depan rumah seperti ada seseorang yang dikejarnya. Arman langsung mengejar agar tidak terjadi apa-apa dengan istrinya. Sesampainya di depan rumah, Dewi tiba-tiba menangis dan berteriak. Sudah, ayo pulang, Dek. Malu sama tetangga. Kamu ini kenapa? Kata Arman. Arman dengan paksa mengajak Dewi pulang. Namun Dewi memberontak dan lari ke dalam rumah sambil menangis. Anak bungsu mereka yang bangun malam itu menghampiri kamar dan melihat ibunya menangis, pun ikut menangis. Arman menenangkan anaknya sementara Dewi dibiarkan menangis. Esok paginya, Dewi bangun kesiangan lagi. Ia sangat malas sekarang. Arman jadi sering cuti untuk menjaga anak-anaknya karena takut terjadi sesuatu. Suatu siang, Dewi tiba-tiba kabur lari dari rumah begitu saja seperti orang edan yang berteriak-teriak, membuat semua orang resah. Bu, tolong titip anak saya bentar ya. Saya mau kejar istri saya tuh, kata Arman kepada tetangganya. Arman mengejar Dewi yang lari-larian di jalan. Dek, ayo pulang. Kamu jangan seperti itu, Dek. Ayo Mas, kita ke rumah Satria, Mas, kata Dewi. Arman terkejut mendengar permintaan Dewi. Saat itu Arman merasa ada yang tidak beres. Namun tiba-tiba Dewi ambruk pingsan, mungkin karena kecapean. Segera Arman membawa Dewi pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, wajah Dewi sangat pucat. Setelah diolesi minyak kayu putih, Dewi pun sadar. Setelah sadar, Dewi diberi air putih. Namun dia langsung melamun dengan tatapan kosong. Arman benar-benar bingung dan sedih. Malam harinya sekitar pukul 2 dini hari, Dewi berjalan menuju dapur dan mengambil pisau. Prak! Suara piring pecah membangunkan Arman. Dia segera berlari ke dapur dan melihat Dewi memegang pisau. Dewi, jangan Dewi! Teriak Arman panik. Arman mendekati Dewi dan memeluknya dari belakang. Perlahan mengambil pisau dari tangan Dewi. Seketika Dewi pingsan di pelukan Arman. Sementara itu, setiap seminggu sekali, Satria selalu datang ke rumah saat Arman libur kerja. Dia beralasan ingin menghabiskan waktu bersama Arman karena sudah lama tidak bertemu. Namun, Arman selalu memergoki Satria melirik ke arah Dewi dengan tatapan aneh sambil senyum-senyum. Dewi pun menatap Satria sambil senyum. Padahal dengan Arman selalu menghindar dan sekarang lebih cuek. Arman mulai merasa ada yang tidak beres dengan Satria dan mencurigainya. Suatu hari saat libur kerja, Arman pergi ke rumah Satria dengan alasan ingin main. Sesampainya di rumah Satria, Arman kagum karena rumahnya sangat mewah dan besar.
Satria meninggalkan Arman sendiri karena sedang teleponan dengan rekan bisnisnya. Arman melihat-lihat isi rumah dan menemukan sebuah rak buku. Ia terkejut saat melihat banyak buku tentang ilmu hitam. Saat sedang membaca, tiba-tiba Satria datang dan membuat Arman gugup. Langsung meletakkan kembali buku itu di rak. Duh man, maaf nih. Aku tiba-tiba ada urusan mendadak harus pergi. Oh iya Sat, kalau gitu aku pamit pulang dulu ya. Gampang lah kapan-kapan kesini lagi. Sekali lagi minta maaf ya, aku jadi gak enak nih man. Udah tenang aja. Arman pun segera pulang. Di jalan, seorang ibu-ibu tetangga Satria menghentikannya. Ada apa ya bu? Masnya temennya Satria ya? Saya kok baru lihat. Hati-hati loh mas sama dia. Loh, emangnya kenapa bu? Iya bu, saya akan hati-hati. Dia itu sahabat saya sudah lama, tapi baru ketemu akhir-akhir ini. Iya mas, soalnya dia itu pernah terlibat praktek-praktek mistik, magis, kata orang-orang. Dek, Arman mendengar penuturan ibu-ibu itu semakin yakin kalau emang Satria yang sudah membuat istrinya jadi seperti itu. Namun, dia akan mencari tahu bukti lebih dalam lagi. Setelah mendengar penuturan dari ibu-ibu tetangga Satria, Arman merasa semakin yakin bahwa Satria telah melakukan sesuatu yang tidak beres kepada Dewi. Keesokan harinya, Arman memutuskan untuk kembali ke rumah Satria untuk mencari bukti lebih lanjut. Setibanya di rumah Satria, Arman diizinkan masuk ke dalam kamar. Satria kemudian meminta izin untuk ke kamar mandi. Kesempatan ini dimanfaatkan Arman untuk mencari bukti. Dia membuka laci meja nakas dan menemukan beberapa jimat. Selain itu, dia juga melihat sebuah boneka jerami berwarna merah yang terpajang di dinding kamar. Benda tersebut terlihat aneh dan tidak pernah dilihat Arman sebelumnya. Dia mengambil salah satu jimat sebagai bukti. Tak lama kemudian, Satria kembali dari kamar mandi dan Arman segera pamit pulang. Sesampainya di rumah, Arman mendapati Dewi sedang bernyanyi sambil melamun dan menyebut nama Satria. Arman merasa geram, namun berusaha tetap tenang. Pada akhir pekan, Satria datang ke rumah Arman seperti biasa. Saat itu, Arman memutuskan untuk menanyakan kebenaran dari semua yang terjadi. Namun pada awalnya, Satria tidak mau mengakui apapun. Tolong Sat, kamu jujur. Sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan pada istriku? Tanya Arman. Melakukan apa sih man? Kamu ini ada-ada saja. Jawab Satria. Kamu sudah melakukan pengaruh ilmu hitam kan kepada Dewi? Ngaku saja Sat. Aku sudah tahu. Apalagi perubahan sikap Dewi akhir-akhir ini yang selalu manggil kamu, kata Arman sambil menunjukkan jimat yang ditemukannya di kamar Satria dan rekaman Dewi yang melamun memanggil nama Satria. Melihat bukti-bukti tersebut, Satria terdiam sejenak. Iya, aku ngaku. Aku salah man. Sebenarnya selama ini aku suka dan bahkan jatuh cinta sama Dewi. Aku sudah menggunakan ilmu hitam supaya kalian pisah dan akhirnya aku bisa memilikinya. Jelas Satria. Bangsat, kurang ajar, teriak Arman. Pertengkaran fisik antara Arman dan Satria pun tidak terhindarkan. Tetangga yang mendengar keributan segera berdatangan dan melerai pertengkaran mereka. Setelah dilerai, Satria akhirnya mengalah dan pergi. Kondisi Dewi semakin memburuk. Ia menjadi seperti orang gila yang terus bernyanyi dan tersenyum sendiri. Nafsu makannya berkurang, membuatnya semakin kurus. Arman akhirnya mencari bantuan dari seorang pintar untuk menghilangkan pengaruh pelet pada Dewi dan mengembalikan keadaan seperti semula. Arman membawa Dewi ke tempat orang yang terkenal di desanya. Orang yang pintar gitu, sebut saja Mbah Sarjo. Dewi dibaringkan di tempat yang sudah disediakan. Mbah Sarjo menyiapkan beberapa sesajen untuk melakukan ritualnya. Ternyata Mbah Sarjo seorang dukun. Mbah Sarjo mulai merapalkan mantra sambil mengolesi minyak misik yang dicampur dengan tumbukan daun kelor dan serai pada sekujur tubuh Dewi. Selama proses penyembuhan, Dewi mengalami kesakitan luar biasa.
Ia berteriak-teriak dengan tubuh menggelinjang. Namun Arman memegangi tubuhnya. Setelah beberapa saat, Mbah Sarjo menyiramkan air kembang 7 rupa pada tubuh Dewi, membuat bajunya basah kuyup. Meskipun air itu sangat dingin, Dewi berteriak kepanasan. Panas, panas. Sesaat kemudian terlihat asap hitam keluar dari ubun-ubun kepala Dewi. Itu pertanda ilmu hitam yang ada di dalam tubuhnya telah keluar, dan pengaruh pelet perlahan menghilang. Setelah selesai, Arman membayar Mbah Sarjo sebagai rasa terima kasih. Singkat cerita, setelah Dewi sembuh dari pengaruh pelet, Arman berencana melaporkan Satria ke pihak berwajib. Namun dia merasa dilema antara balas dendam pribadi dan menegakkan keadilan. Suatu hari, Dewi pun kembali melamun dan sering bernyanyi-nyanyi lagi. Sekembalinya dari Mbah Sarjo, Dewi dalam keadaan semula bertahan beberapa minggu saja. Akhirnya dari tetangganya, Dewi disuruh ke rumah Pak Ridwan. Pak Ridwan adalah salah seorang praktisi peruqyah yang biasa menangani hal-hal seperti itu. Kata tetangganya, datang saja ke rumah Pak Ridwan setelah waktu duha, antara jam 9-an lah, sebelum duhur ya tentunya. Setelah itu Arman pun membawa Dewi ke Pak Ridwan. Singkat cerita, setelah ditangani Pak Ridwan, alhamdulillah beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Ridwan dalam meruqyah Dewi akhirnya atas izin Allah bisa sembuh. Dewi kembali bangun pagi. Seperti biasanya, dia rajin kembali mengurusi suaminya, anaknya, dan bersih-bersih rumah seperti sedia kala. Di lain hari, Satria ujuk-ujuk datang ke rumah ingin meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Dia berjanji tidak akan mengganggu rumah tangga Arman dan Dewi lagi. Tidak bisa, aku akan membeberkan kelakuan busukmu ke orang-orang. Karena kamu telah membuat seseorang menderita. Itu sama saja penganiayaan, kata Arman tegas. Aku mohon, Man. Maafkan aku, Man. Aku janji akan melakukan apa saja asalkan kamu mau memaafkanku, ucap Satria memohon. Sudahlah, Mas, tidak usah diperpanjang, timpal Dewi. Kenapa? Hah? Kamu masih suka dengan dia? Tanya Arman curiga. Bukan begitu, Mas. Kan aku sekarang udah sembuh, udah dibantuin sama Pak Ridwan. Kata beliau, sudah jangan dendam, maafkan semua kesalahannya. Jadi tidak usah diperpanjang lagi ya, jawab Dewi. Arman terdiam sejenak memikirkan hal tersebut. Akhirnya dia memilih untuk memaafkan Satria dan memberikan kesempatan. Namun dengan syarat Satria harus meninggalkan kota mereka selamanya. Satria pun berjanji akan pindah rumah dan tidak akan pernah datang lagi ke kota tersebut. Setelah semua masalah selesai, Satria berpamitan untuk pergi. Setelah kejadian itu, Arman dan Dewi berusaha memperbaiki hubungan mereka yang sempat retak dan memulai babak baru dalam kehidupan mereka. Mereka belajar dari pengalaman pahit ini untuk menjadi lebih kuat sebagai pasangan. Dan tentunya, supaya nggak kosong-kosong amat tuh badan, mereka pun rajin beribadah sesuai dengan tuntunannya, yaitu Ustadz Pak Ridwan. Akhirnya mereka pun selalu menjalani ilmu-ilmu yang diberikan oleh Pak Ridwan tentang pernikahan dan belajar untuk saling mempercayai lagi, tentunya sesuai dengan syariat Islam. Di sisi lain, Satria meninggalkan kota dan berjanji tidak mengganggu kehidupan mereka lagi. Kehidupan Arman dan Dewi perlahan kembali normal dengan pelajaran berharga tentang cinta dan kepercayaan. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga bisa menjadi hikmah. Gak usahlah bawa-bawa istri ke reunian. Juga sebaliknya ya, gak usahlah bawa suami ke acara reuni-reuni itu. Cukup Arman saja. Tony FS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua nama dalam tokoh ini semuanya sudah disamarkan. Saya pamit, mohon maaf kalau ada salah kata atau kemiripan nama ya. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Di kisah lainnya tetap di Tony FS.